Ki Pratama, Prodi Olahraga semester 2. Alamat Sungai Liuk. Tujuan saya membuat video ini membuat tugas UTS filsafat olahraga. Dosen pengampu Pak Mulza Ruiz, SPD MPD. Awal perkembangan olahraga di Indonesia. Ketika bangsa Belanda untuk pertama kalinya menanamkan kekuasaannya di Indonesia, sejak saat itulah perkembangan bangsa Indonesia hampir dalam semua aspek kehidupan dipengaruhi oleh bangsa Belanda. Demikian juga perkembangan dalam aspek keolahragaan. Cabang-cabang olahraga yang berkembang adalah cabang olahraga yang dilakukan Belanda, termasuk ketika pada waktu bangsa Jepang menduduki Indonesia. Sementara jenis olahraga pribumi baru berkembang pesat ketika zaman kemerdekaan, yang dalam tentara kebijakan dimasukkan ke dalam garis-garis besar haluan negara dan zaman Orde Baru. Perkembangan lebih lanjut karena negeri Belanda sendiri berada di Eropa dan berada di bawah pengaruh Prancis, maka secara tidak langsung juga mempengaruhi perkembangan olahraga di Indonesia. Maka secara tidak langsung juga mempengaruhi perkembangan, sehingga akhirnya kita mengenal pada ada sistem olahraga Jerman, sistem olahraga Swedia, sistem olahraga Austria, dan juga Jepang. Dengan berkuasanya Belanda di Indonesia, terutama setelah Belanda mempunyai tentara yang banyak dan rangka mempertahankan eksistensinya di Indonesia, maka kemudian terlihat masuknya olahraga di lingkungan kemiliteran. Meskipun olahraga sendiri sejak zaman Mesir kuno dan Yunani kuno sudah mulai menonjol, namun perkembangan di Eropa baru tampak sekitar abad pertengahan, yang kemudian juga menyebar dan perkembangan di negeri Belanda, kemudian di bawah pula masuk ke Indonesia. Keolahragaan di Indonesia yang dibawa oleh Belanda sudah barang tentu sesuai dengan keadaan keolahragaan di negeri Belanda itu sendiri. Namun berkat kesadaran bangsa Indonesia akan kebudayaannya, tekanan dan paksaan dari pihak penjajah, kebudayaan asli bangsa Indonesia masih tetap dapat dipertahankan. Sistem perkembangan olahraga di Indonesia pada masa penjajahan dipengaruhi oleh 3 sistem olahraga, yaitu sistem olahraga Jerman, sistem olahraga Swedia, dan sistem olahraga Austria. Ketiga akan dibahas sebagai berikut. 1. Sistem olahraga Jerman. Perkembangan olahraga secara formal pada masa penjajahan diawali ketika pada permulaan abad ke-19. Perkembangan lebih lanjut karena negeri Belanda sendiri berada di Eropa dan berada di bawah pengaruh Prancis, maka secara tidak langsung juga mempengaruhi perkembangan olahraga di Indonesia, sehingga akhirnya kita mengenal ada sistem olahraga Jerman, sistem olahraga Swedia, sistem olahraga Austria, dan juga Jepang. Dengan berkuasanya Belanda di Indonesia, terutama setelah Belanda mempunyai tentara yang banyak dalam rangka mempertahankan eksistensinya di Indonesia, maka kemudian terlihat masuknya olahraga di lingkungan kemiliteran. Meskipun olahraga sendiri sejak zaman Mesir kuno dan Yunani kuno sudah mulai menonjol, namun perkembangan di Eropa baru nampak sekitar abad pertengahan, yang kemudian juga menyebar dan perkembangan di negeri Belanda.
Kemudian dibawa pula masuk ke Indonesia. Keolahragaan di Indonesia yang dibawa oleh Belanda sudah barang tentu sesuai dengan keadaan keolahragaan di negeri Belanda itu sendiri. Namun berkat kesadaran bangsa Indonesia dan kebudayaannya, meskipun beberapa tekanan dan paksaan dari pihak penjajah, kebudayaan asli bangsa Indonesia masih tetap dapat dipertahankan. Sistem perkembangan olahraga di Indonesia pada masa penjajahan dipengaruhi oleh 3 sistem olahraga, yaitu sistem olahraga Jerman, sistem olahraga Swedia, dan sistem olahraga Austria. Ketiga akan dibahas sebagai berikut. 1. Sistem olahraga Jerman. Perkembangan olahraga secara formal pada masa penjajahan diawali ketika pada permulaan abad ke-19 masuk dan berkembangnya sistem keolahragaan yang ketika bangkrut pada tahun 1999 Masehi. B. Analisis perkembangan olahraga pada zaman kemerdekaan Orde Baru. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan pintu gerbang terbukanya bangsa Indonesia dari penjajah. Peristiwa monumental tersebut merupakan babak baru dalam sejarah perkembangan negara Indonesia tercinta ini, termasuk babak baru dalam perkembangan olahraga Indonesia. Pemerintah Indonesia mulai Kementerian Pendidikan dan Pengajaran memperdagangkan penyelenggaraan latihan dan rehabilitasi fisik dan mental yang telah rusak selama penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Penyelenggaraan olahraga di sekolah-sekolah mulai digalakkan. Di setiap provinsi diusahakan pembentukan inspeksi pendidikan jasmani antara lain Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Solo, dan Jawa Timur. Beberapa peristiwa yang menandai perkembangan olahraga pada zaman Orde Kemerdekaan antara lain sebagai berikut. A. Tanggal 19 Agustus 1945. Tanggal terbentuknya kabinet yang pertama dalam merencanakan dan melaksanakan urusan di bidang keolahragaan di sekolah, yaitu Inspeksi Pendidikan Jasmani adalah organisasi di bawah Jawatan Pengajaran Olahraga di masyarakat diurus oleh lembaga di bawah Jabatan Pendidikan Masyarakat. Kementerian Pendidikan dan Pengajaran dalam pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan fisik antara lain melakukan A. Penyelenggaraan latihan-latihan di kalangan pemuda Indonesia untuk mencapai dan memperoleh kondisi badan dan prima, juga persiapan memasuki angkatan perang yang pada waktu itu sangat diperlukan. B. Mengusahakan rehabilitasi fisik dan mental bangsa Indonesia agar dapat berperang serta dalam forum internasional. B.
Pada bulan September 1945 antara Belanda mendampingi tentara sekutu atau Inggris masuk ke Indonesia, terutama Jakarta. Pada waktu itu organisasi olahraga yang bernama Gelora atau Gerakan Latihan Olahraga yang dipimpin oleh Otot Iskandar Dinata sebagai ketua umum dan Syomali Prawirosodirjo sebagai ketua hari melemburkan diri bersama-sama. Dadwa Ikukai, pusat olahraga versi Jepang, menjadi Persatuan Olahraga Republik Indonesia.